Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Utami dari kelas 1 BKIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian Islam normatif dan kajian Islam historis. Dalam kajian Islam normatif, terdapat Islam sebagai agama wahyu dan universalitas ajaran Islam. Sebelum masuk ke materi itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu Islam normatif. Islam normatif adalah suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada aspek normatif dalam ajaran Islam yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Islam memiliki beberapa kajian, diantaranya yaitu yang pertama, teologi atau ilmu yang mengkaji tentang ketuhanan. Yang kedua, tafsir atau penjelas atau pemaknaan. Yang ketiga, tasawuf, pendekatan diri kepada Tuhan. Yang keempat, filsafat atau pemikiran. Dan yang terakhir adalah fiqh, yaitu tatanan hukum. Pendekatan Islam normatif ini ialah suatu pendekatan yang melihat agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau pemikiran manusia. Untuk lebih jelasnya mengenai kajian Islam normatif, saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai agama wahyu. Kehadiran Islam sebagai agama wahyu dimaksudkan untuk meluruskan penyimpangan dari agama-agama sebelumnya. Islam juga sekaligus membenarkan prinsip-prinsip agama lain, seperti mengesahkan Allah di bidang akidah dan sholat serta puasa dan lainnya di bidang ibadah. Hanya berbeda cara pelaksanaannya. Dan untuk materi selanjutnya, ada materi universalitas ajaran Islam. Dan tentunya kalian tidak asing lagi mendengar kata universalitas di dalam ajaran Islam, bukan? Nah, di dalam perspektif Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal atau mendunia. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang, golongan, dan negeri tertentu. Islam adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak hanya mendatangkan rahmat bagi manusia, namun juga bagi alam semesta. Di sisi lain, Islam juga merupakan ajaran yang sempurna dan menyeluruh yang mengatur keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, membahas aspek-aspek kehidupan secara menyeluruh. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kajian Islam historis. Nah, di dalam kajian Islam historis ini terdapat materi Islam sebagai produk budaya dan realitas sosial. Namun, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan kembali apa itu Islam historis. Islam historis merupakan Islam yang sesungguhnya ada di kalangan masyarakat. Islam historis muncul karena suatu pemahaman dari setiap individu atau diri sendiri dalam masyarakat tentang kajian Islam secara menyeluruh. Inilah yang disebut sebagai pemikiran Islam. Melalui pendekatan historis, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka orang tidak akan memahami agama keluar dari konteks sejarah atau historisnya, karena pemahaman itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Nah, mungkin mengenai penjelasan tentang Islam historis tadi sudah ada terpendam di benak kalian. Apa sih itu Islam historis? Apa sih maksudnya? Apa sih intinya? Mungkin kalian sudah memikirkan itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang di dalamnya lagi. Maksudnya materi di dalam kajian Islam historis yang seperti saya bilang tadi, salah satunya adalah Islam sebagai produk budaya. Nah, di sini Islam yang dihubungkan dengan kebudayaan berarti cara hidup atau way of life yang sangat luas cakupannya. Keunikan budaya dan peradaban Islam terletak pada kokohnya landasan budaya dan peradaban ini berdiri dan bersandar. Terdapat 5 poin utama yang membedakan budaya Islam dengan budaya lain. Nah, ini kita perlu ketahui bahwa yang pertama ada konsep tauhid atau oneness of good. Yang kedua, universalitas pesan dan misi peradaban ini. Dan yang ketiga, prinsip moral yang selalu ditegakkan dalam budaya. Yang keempat, budaya toleransi yang cukup tinggi.
Tentunya Indonesia mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, prinsip keutamaan belajar memperoleh ilmu. Untuk materi selanjutnya dalam kajian Islam historis, terdapat realitas sosial. Membahas sosial tentunya akan berhubungan dengan masyarakat. Dan masyarakat sama agama tentunya saling keterkaitan satu sama lain. Nah, masyarakat dan agama berperan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan. Karena ada keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, agama Islam sebagai peran dapat menjalankan fungsinya, sehingga masyarakat merasa aman dan stabil. Masyarakat akan berperilaku baik jika agamanya juga baik. Nah, kata-kata ini perlu digarisbawahi dan sangat penting untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Islam sebagai realitas sosial tentu melarang pemaksaan satu pendapat. Islam menganjurkan untuk menghargai pendapat orang lain maupun saling menghormati antar umat beragama. Contohnya saling menghargai seperti contoh kita sehari-hari dalam dunia perkuliahan atau sekolah SMA, SMP maupun SD di dalam kerja kelompok. Nah, itu kan kita bisa saling menghargai pendapat satu sama lain dalam mengerjakan tugas atau berpendapat tentang isi dari tugas kita. Begitupun kita dalam menghormati antar umat beragama. Di dalam Islam kita tidak boleh membeda-bedakan antara umat yang satu dengan umat yang lain. Kita di sini harus menghargai apa pendapat mereka dan apa pendapat kita. Maksudnya kita menghargai pendapat mereka dan mereka menghargai pendapat kita. Kita menghargai keputusan mereka, mereka juga harus menghargai keputusan kita gitu. Itu saja presentasi saya untuk hari ini. Dan mengenai materi, apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Dan jika ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas, boleh ketik di kolom komentar YouTube. Dan jika ada salah pengucapan di dalam presentasi, saya mohon maaf. Kurangnya datang dari saya sendiri dan lebihnya datang dari Allah Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton atau mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.